Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita bicara kehidupan, maka kehidupan sebenarnya tidak pernah dapat dipisahkan dari air. Karena kalau kita mau jujur, segala sesuatu yang sifatnya makhluk hidup, contohnya seperti manusia ataupun segala macam jenis binatang, serta tumbuh-tumbuhan, karena ini disebut makhluk yang hidup, maka pasti akan membutuhkan air. Nah, yang luar biasanya, Kristus berkata, "Aku adalah air hidup." Kristus berkata apa? Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Kalau kamu datang pada air dunia ini, maka engkau tetap haus lagi, memerlukan lagi, membutuhkan lagi. Tetapi kalau kita datang kepada Kristus sebagai air yang hidup itu, kita akan dipuaskan. Kita akan dilenyapkan dari rasa haus, dan kita diberikan sukacita, kepuasan yang sempurna. Haleluya. Alkitab juga banyak bicara firman Allah sebagai air kehidupan kita, yang menyegarkan kita, yang membawa ketentraman buat batin kita, dan juga yang memberikan semangat baru buat mereka yang putus asa dan letih lesu. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa air kita perlukan dalam hidup kita, dan lebih dari segalanya kita butuhkan firman, dan kita butuhkan Kristus dalam hidup kita. Nah, saya pelajari tentang air. Yang pertama, kenapa air dibutuhkan? Karena air ini melenyapkan kehausan. Apapun yang sifatnya makhluk hidup pasti akan mengalami kehausan, karena itulah hukum dunia ini. Hukum dunia ini yaitu namanya hukum kemerosotan. Jadi apapun yang terjadi, manusia minum, awalnya puas, tapi lama-lama merosot dan akhirnya haus kembali. Nah, ini kan gambaran kehidupan yang sebenarnya, bahwa manusia haus. Haus di sini bukan hanya soal air, tetapi haus di sini ada banyak orang juga haus akan pangkat, haus akan kedudukan, haus akan kekuasaan, haus akan kasih. Dunia ini kan saya sebut dunia yang haus. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita datang kepada Kristus sebagai air hidup itu, maka dia melenyapkan kehausan, dia memberikan ketenangan di batin kita, dia memberikan tuntunan yang benar, dan dia memberikan arah yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kalau kita bicara air, air melenyapkan kehausan. Yang kedua, bicara tentang air, air ini membersihkan. Itu sebabnya kita butuhkan firman, kita butuhkan Kristus, sehingga kita berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, kita akan diputihkan putih seperti salju. Karena pada dasarnya air dapat membersihkan. Makanya segala sesuatu yang sifatnya membersihkan, seringkali di dalamnya ada unsur air. Orang mandi unsurnya air, orang membersihkan mobil unsurnya air, ya kan? Karena pada dasarnya air membersihkan. Baju yang kotor dicuci unsurnya air. Kenapa? Air membersihkan. Muka kita kotor, kita cuci pakai air, karena pada dasarnya air punya sifat membersihkan. Jadi yang pertama, air melenyapkan kehausan. Yang kedua, air membersihkan. Dan yang ketiga saya pelajari, air juga menyejukkan. Apa artinya air menyejukkan? Ketika kita kepanasan karena teriknya matahari, maka air akan menyejukkan dalam hati kita. Begitupun Kristus, ketika begitu banyak beban, begitu banyak masalah, firman Tuhan dia menyejukkan kita. Kristus memberi ketentraman buat jiwa kita. Air dia menyejukkan. Ketika kita sudah mengalami panas terik, kita masuk kamar mandi, kita mandi, sejuk sekali, ya kan? Nah, lalu yang keempat,
Air ini fungsinya juga menyegarkan. Ketika kita baru bangun, kelihatannya masih lemes, masih ngantuk-ngantuk, masih nggak mampu untuk buatin apa-apa, nggak ada semangat apa-apa, kita mandi, kesegaran terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya ingatkan bahwa kita membutuhkan air. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lebih dari segalanya, kita membutuhkan Kristus dan firman. Karena dia melenyapkan kehausan kita, dia membersihkan hidup kita, dia menyejukkan dan memberikan kesegaran buat jiwa kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang airnya tidak baik. Nah, saudara bisa bayangkan ketika air sangat diperlukan, lalu kemudian airnya itu tidak baik, maka ini akan menimbulkan masalah yang besar. Tanpa kita sadari, dunia ini menjanjikan persoalan-persoalan yang kelihatannya indah baik, tapi ujung-ujungnya membawa pada situasi yang tidak baik. Ini yang saya sebut sebagai air yang tidak baik. Dan karena itu kita butuhkan keteguhan firman, kita butuhkan tuntunan dari Roh Kudus, dan kita butuhkan pewahyuan dari Tuhan sendiri, sehingga kita berjalan dalam kepastian dan melangkah dalam kebenaran. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang airnya tidak baik, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 2, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya ke-22. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik." Perhatikan kalimat ini, airnya tidak baik. Sesuatu yang paling diperlukan buat kehidupan tidak baik. Letaknya boleh baik, segalanya boleh baik, tetapi kalau airnya tidak baik, repot semuanya. Dan di negeri ini, selanjutnya dikatakan apa? Sering ada keguguran bayi. Ayat yang ke-20 jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat ketika air tidak sehat, artinya apa? Ada kematian. Nah, dunia ini telah menjadi tempat di mana airnya tidak sehat, di mana-mana terjadi kematian. Mungkin sudah berkata, kematian apa pendeta? Yang pertama, semangat. Kita lihat hari-hari ini semangat sedang mati. Ada banyak orang gak ada semangat untuk bisnis, gak ada semangat untuk bangkit, gak ada semangat untuk berjuang, sehingga musuh dunia hari-hari ini yaitu kepasrahan total. Saudara, bukan berarti kita gak boleh pasrah sama Tuhan. Kalau kita pasrah sama Tuhan itu baik, karena kepasrahan kepada Tuhan justru memberi semangat buat kita. Kepasrahan pada Tuhan memberikan dorongan buat kita. Kepasrahan kepada Tuhan memberikan semangat baru buat kita. Tetapi kenyataannya ada banyak orang pasrah terhadap nasib, pasrah terhadap keadaan. Loh, saya memang orang miskin, dia mau diapain? Saya memang orang susah, mau diapain? Saya memang udah gagal, mau diapain? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kan Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Alkitab berkata, orang yang lemah sekalipun akan dipakainya untuk mempermalukan yang kuat. Artinya kita boleh saja pernah lemah, tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, ada semangat baru, kekuatan baru yang Tuhan berikan buat kita. Jadi lihat, dunia ini menjadi tempat di mana air tidak sehat, di mana-mana kita jumpai semangat orang mati. Lalu yang kedua kita lihat, kreativitas orang mati. Sehingga yang terjadi sekarang yaitu di mana-mana orang cuma senang ikut-ikutan, iya kan? Nah, ini yang saya bilang, kreativitas mati. Kenapa? Kita jadi orang yang suka copy orang, ikut-ikutan orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan tidak boleh belajar. Belajar beda sama ikut-ikutan. Kalau belajar itu kita melihat hal-hal yang baik, kita belajar, kita nggak usah copy 100%. Kita belajar lalu kita jalani berdasarkan panggilan Tuhan buat masing-masing kita. Itu namanya belajar. Makanya 10 murid belajar musik, keluarnya akan lain-lain semua. Kenapa? Itulah belajar, mengembangkan kreativitas. Tetapi banyak orang akhirnya tidak mengembangkan kreativitas, akhirnya cuma ikut-ikutan. Yang kayak begini jadi masalah, saudara-saudara. Jadi ingat, dunia ini menjadi tempat
yang tidak sehat, sehingga semangat orang mati, kreativitas orang mati, lalu juga kebahagiaan orang hari-hari ini mati, sehingga orang nggak bisa bahagia, terus stres di mana-mana, tertekan di mana-mana, kecewa di mana-mana, putus asa di mana-mana. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, orang yang bahagia bukan orang yang tidak ada masalah, tapi orang yang bahagia adalah orang yang di tengah masalahnya percaya bahwa Tuhan adalah pembela buat dia. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semangat kita harus menggebu-gebu, kreativitas kita harus kembali bangkit, kebahagiaan kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Dan akhirnya dunia sekarang jadi dunia di mana iman pada mati. Dan saudaraku, orang percaya punya iman tetap yang menggebu-gebu. Kenapa? Karena kita tahu saya masih punya Tuhan, Tuhan pembela saya, Tuhan yang menjamin saya, Tuhan yang membuat segala sesuatu yang menjadi baik dalam hidup saya. Karena itu saudara, kita butuh sekali firman Tuhan, kita butuh kehidupan yang dekat dengan Tuhan, karena Kristuslah air hidup buat kita. Firman Tuhanlah air kehidupan yang menyegarkan kita, sehingga orang yang hidup dalam firman, orang yang hidup dekat dengan Kristus akan selalu mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Hamba juga doa di dalam nama Yesus untuk mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin sedang mengalami semangat yang mati, kreativitas yang mati, kebahagiaan yang mati, iman yang mati. Hamba berdoa biar Roh Kudus menjamah, firman Allah memberi kesegaran, kuasa Kristus boleh membangkitkan mereka kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.